Kali ini gue pengen bahas kamera terbarunya Sony yang masih fresh banget dan punya poin yang sangat aneh. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas seputar kamera terbarunya Sony, kamera mirrorless terbarunya Sony yang masuk di dalam jajaran Cinema mereka, yang gua rasa punya konsep yang sangat aneh. Tapi jujur aja buat gua pribadi ini sangat menarik. Cuman gua sih punya klaim kalau kamera ini sepertinya semacam kamera tes pasar dulu ya. Tapi tetap seru buat kita obrolin. Ini adalah Sony FX2, dimana dia masuk ke dalam jajaran FX. Dia lebih murah dari FX3, tapi dengan konsep yang sangat unik, dimana dia membawa sebuah tilting EVF. Harusnya mungkin gua buka dulu tadi sebelum kita masuk ke pembahasannya. Ingat, kita ada produk digital via stdigital.id. Kalau kalian tertarik dengan preset atau mungkin loots profesional, kalau kalian pakai kamera kayak DJI Osmo Pocket 3 ataupun iPhone 15 Pro ke atas, ya kalian boleh cek karena di sana banyak produk yang lumayan menarik gitu. Ya sedikit buat mention aja. Tapi balik lagi ke kameranya sendiri. Menurut gua ini seru banget. Karena ya balik lagi ini seperti testing produk mungkin ya, market testing gitu kan, tes pasar. Dimana FX2 ini sebenarnya spesifikasinya tuh bukan spesifikasi baru. Dia itu punya spesifikasi layaknya Sony A7 IV. Bawa sensor yang sama 33 megapiksel, full frame gitu kan. Cuman yang disayangkan adalah sensor ini adalah sensor yang punya readout speed yang cukup lambat gitu. Makanya dari rumornya sih udah ada spesifikasi, dan waktu itu gue sempet berpendapat juga kalau di jajaran FX ini agak disayangkan ya, apalagi dia FX yang lebih tinggi dari FX30, agak disayangkan ketika dia tidak membawa 4K 120p. Tapi sepertinya itu tidak bisa terjadi karena read sensor speednya, sensor readout speednya itu nggak terlalu cepat. Bahkan dia di 4K 60p-nya aja dia cropping. Tapi gini, price point sendiri dia dijual dengan harga $2.700. Dan ya tadi bawa spesifikasi kayak si A7 IV, kayak A7C Mark II, itu sama harusnya jeroannya. Tapi ya tilting EVF-nya ini yang membuatnya jadi punya poin yang unik. Balik lagi, gue merasa ini adalah kamera yang buat tes pasar dulu. Apakah orang suka dengan tilting EVF ini? Makanya mereka tidak barengkan dengan upgrade spek atau inovasi baru yang gimana-gimana gitu dari segi spesifikasinya. Dan menurut gue kalau misalkan kalian duit tuh bukan masalah gitu ya, ini adalah kamera yang lumayan oke sebenarnya buat dicoba-coba, karena gue sendiri excited banget. Walaupun perbedaannya cuma dia bawa EVF doang, tapi EVF-nya agak mundur, dan kayak ramalan gue ketika kita bahas rumornya ya, dia bisa dipakai style-style kayak handycam gitu, dan dia si EVF-nya bisa detail juga. Dan menurut gue itu adalah handling yang udah lama nggak gue pakai gitu ya. Menurut gue cukup nostalgic, beda sama si Fuji kemarin nostalgicnya ya dengan kamera mainannya dia. Ini nostalgicnya tuh waktu gue pakai handycam dulu, gue punya handycam punyanya Sony juga kalau nggak salah, kasetnya pasti pakai Hi8, dan handling yang sama gue rasa ini akan ya dihadirkan lagi gitu untuk kamera-kamera video mungkin di masa mendatang. Dan tesnya di sini dulu gitu, tes marketnya apakah orang bakal suka atau enggak. Kalau ngomongin soal kualitas gambar, kalian tinggal cek aja ya review-reviewnya A7 IV, reviewnya A7C Mark II. Cuman A7 IV kan dia pakai UI yang lama, jadi makanya kita juga waktu itu kita jadiin hadiah lomba gitu ya, karena nggak begitu, maksudnya kita agak sebel lah gitu. Akhirnya kita pakai 6700 aja. Tapi ya kalian bisa lihat lah di sini dia udah bawa UI yang terbaru, yang video sentris juga. Kalau nggak salah dia langsung bawa si shutter angle gitu kan, karena dia berada di lini video. Tapi ya menurut gue balik lagi menarik buat dicoba. Tapi ada beberapa concern. Gue tuh lihat dari videonya Petapixel, thank you Petapixel, karena mereka set videonya lebih cepat ya dari tanggal launchingnya, sehingga dari waktu launchingnya, sehingga video gue harap ini bisa tayang pas launching juga. Thank you Petapixel. Kita ambil beberapa b-roll-b-rollnya dia. Tapi concernnya adalah kalau kita lihat di Petapixel, dengan adanya EVF tadi, desain bodinya si FX3 sama FX30 kan itu nggak ada EVF ya. Dan dengan adanya EVF tadi, itu ada beberapa drawback juga. Kayak contohnya layarnya itu jadi lebih kecil. Dan layarnya Sony itu emang nggak sebagus kayak layarnya brand Canon ya. Karena Canon itu layarnya bagus, tajam. Sony itu walaupun layarnya gede juga ya kadang masih kelihatan low res. Dan sekarang layarnya justru jadi kecil gitu kan.
Jadi mungkin kalau ngelihat dari pembahasannya si Petapixel aja katanya itu lumayan susah buat focusing kalau misalkan kita ngelihat layarnya doang gitu. Jadi ya itu memang kekurangan Sony dan di sini jadi makin parah karena dia layarnya jadi kecil. Sama kalau kalian pasang receiver mic apapun di sisi atasnya di hot shoe-nya itu menghalangi tilting si EVF-nya tadi. Jadi kalian cuma bisa pakai di kondisi normalnya gitu, nggak bisa di tilting ke atas. Karena ya kehalangan, karena dia mepet banget gitu, si EVF-nya mepet banget sama si hot shoe-nya ini. Tapi balik lagi, by design mungkin belum begitu mateng. Mungkin mereka pengen memvalidasi pasarnya dulu dan nanti baru diimplementasikan di masa depan dengan kamera-kamera yang lebih masuk akal gitu ya. Tapi ya balik lagi, gue jadi banyak ngomong balik lagi di sini. Cuman menurut gue memang kamera yang menarik aja buat dicoba. Tapi ya gue belum pegang, kita tunggu aja apakah gue bakal dapet kesempatan atau enggak, atau mungkin nanti gue bisa beli atau minjem toko gitu kan. Sama halnya dengan kamera yang lagi gue kalungin ini. Kalian tungguin juga, ini akan jadi pembahasan yang menarik si Canon V1 ini. Karena ini lumayan membuka mata gue ya, seputar kamera-kamera dari Canon belakangan ini. Dan mungkin gue ada satu hal lagi yang pengen gue mention. Kalau untuk pembahasan kameranya udah ya, tadi sebenarnya udah selesai, cepet banget gitu. Karena first impression juga dari video-video yang ada di luar, dari Petapixel doang sebenarnya sama rumor-rumor yang ada di luar. Cuma gue pengen mention sedikit juga kalau kita udah ada fitur membership. Dan kedepannya di dalam fitur membership ini, gue dan Ska bakal banyak ngasih konten-konten BTS. Kita bakal kasih value-value yang berbeda. Gue akan kasih value yang berkaitan dengan dunia bisnis di ranah fotografi, videografi. Begitu juga ya BTS yang seru dari Ska, dari gua. Sama karena kemarin Ska itu ada bahas soal gimbal, kita punya banyak di sana, nggak ada yang kita pakai. Mungkin nanti perlahan-lahan kayaknya seru kali ya kalau kita bikin event kecil-kecilan setiap bulan atau mungkin sebulan 2 kali buat ya kita moving juga gitu beberapa barang-barang yang kita nggak pakai gitu sebagai sebuah hadiah gitu. Karena kayaknya sih bakal lumayan seru ya untuk mengaktifkan membership kita dan begitu juga biar kalian ada rewards lah gitu untuk teman-teman yang mendukung channel ST Media ini. Karena nggak cuma gimbal ya sebenarnya. Kalau kalian lihat rak belakang, barang yang pindah itu juga nggak banyak gitu. Walaupun tuh kalau di total sih barangnya 150 juta lebih sih. Karena ada satu barang yang nilainya 70 juta sendiri. Ada yang 40 juta gitu kan. Belum yang ini nggak kelihatan nih di atas gitu. Jadi ya kayaknya lumayan seru lah. Bahkan sebulan 2 kali pun mungkin kita beberapa barang yang stuck di ST Media buat kita jadiin hadiah aja itu sebenarnya bisa sih. Tapi gue pengen tekenin juga kalian jangan join membership untuk untung-untungan dapat barang. Karena barangnya akan kita jadiin sebagai hadiah event kecil-kecilan kita di dalam. Nanti penjuriannya juga ada di dalam gitu untuk membership only. Tapi ya kalau kalian pengen join ya niatnya untuk mensupport kita, begitu juga untuk dapat informasi-informasi yang tidak kita sampaikan di ranah publik. Karena sebenarnya udah ada lagi. Mungkin setelah ini gue langsung syuting ada info A1 mengenai sebuah lensa yang kayaknya bakal lebih gede dari Viltrox. Jadi bakal seru banget. Tapi ya itu aja sedikit video kali ini. Semoga bisa tayang bareng dengan peluncuran si FX2 ini. Kalau misalkan ada koreksi saran atau pertanyaan atau kalian punya input-input menarik buat ST Media, boleh taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan gimana pendapat kalian seputar kamera ini? Seru atau enggak? Boleh taruh semuanya di kolom komentar. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.